Bab 216, Terjebak dalam konspirasi. Hal ini membuat Yang Chen menangis dan tertawa, dan dia dengan hormat berkata, "Penatua Jin, untuk apa ini?" Yang Chen, temanku, tidak perlu bersikap sopan. Bahan-bahan surgawi dan harta karun bumi ini tidak ada apa-apanya bagi kediaman tuan kota kita. Di sisi lain, kamu masih muda dan tidak kaya. Aku mendengar dari Jin Cheng dan Lian Cheng bahwa kamu adalah seorang alkemis, jadi bahan-bahan eliksir ini diperlukan untuk alkimia. Jin Ying berkata dengan ramah, kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk kediaman tuan kota kita, kamu pantas mendapatkan ini. Jika kamu terus bersikap sopan, aku, pamanmu, tidak akan bersikap sopan lagi. Yang Chen dapat melihat bahwa Jin Ying dan Jin Cheng adalah orang yang murah hati. Jika dia terus bersikap sopan, itu akan tampak munafik. Dia berkata, kalau begitu, aku akan patuh dengan hormat. Yang Chen, kau melakukan hal yang benar. Karena kau menginap di tempat kakak tertuaku, bagaimana mungkin aku, sebagai kakak tertua, membiarkanmu menderita? Jin Cheng tertawa terbahak-bahak, menunjukkan kemurahan hatinya yang tak terbatas. Yang Chen tidak ragu-ragu dan membuka tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh He Lian Cheng. Dia melihatnya sekilas dan tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Tulisan tangan Jin Ying sangat murah hati, bahan alkimia ini bernilai mahal. Jin Ying berkata dia akan memberikannya pada Yang Chen, dan dia melakukannya. Yang Chen diam-diam bersyukur. Sejujurnya, bahan alkimia ini cukup berguna baginya. Seperti yang dikatakan Jin Ying, berapa usianya? Ada batas seberapa kaya dia. Selain itu, harta yang diperolehnya dari Gunung Monster Beast telah habis, dan sumber daya geng pencuri kuda tidak tersentuh, semuanya diserahkan kepada keluarga Yang. Akibatnya, meskipun ia memiliki kemampuan alkimia, ia tidak dapat memurnikan pil berharga apapun. Namun, tindakan Jin Cheng meredakan sebagian kekhawatirannya untuk sementara. Yang Chen berkata, terima kasih, Tetua Jin. Tepat saat Jin Ying hendak mengatakan sesuatu, seorang penjaga tiba-tiba menyerbu ke aula besar. Penjaga itu bergegas masuk dengan ekspresi malu, ragu-ragu di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi Jin Ying menjadi gelap, penjaga ini bersikap sangat kasar, tidak bisakah dia melihat bahwa dia sedang menjamu tamu penting. Jin Cheng, di sisi lain, bereaksi cepat, penjaga Zhao, ada apa? Kamu panik seperti ini di dalam rumah tuan kota, penampilan macam apa itu? Penjaga Zhao tampak serius, melirik Yang Chen, lalu berbisik pelan, Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi, beginilah. Tak lama kemudian, penjaga Zhao menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Yang Chen mendengar semuanya dengan jelas, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi buruk. Begitulah situasinya. Sekarang keluarga Huang menuding Tuan muda Chen, mengklaim bahwa dialah yang melakukan ini. Kata penjaga Zhao dengan getir. Omong kosong, Yang Chen telah tinggal di rumah tuan kotaku sejak dia kembali dari alam rahasia, bagaimana dia bisa membunuh Liu Taixing? Jin Cheng sangat marah. Bahkan dengan pikirannya yang luas, dia tidak bisa tenang setelah mendengar berita ini. Berita yang dibawa oleh penjaga itu memang mengejutkan, itu karena, Liu Taixing telah terbunuh. Semua ini terjadi setelah alam rahasia berakhir. Liu Taixing, yang tidak senang dengan adik perempuannya, kembali ke sekte Kaisar Ming sendirian. Namun, ia dibunuh dalam perjalanan ke sana. Lukanya jelas disebabkan oleh tombak. Mati dengan satu tombak. Yang paling penting, orang yang bertanggung jawab tampaknya telah dengan sengaja merusak pemandangan, bahkan mengubah fluktuasi ki sejati di udara menjadi fluktuasi ki sejati alam bela diri roh lapisan ketiga. Tetapi keluarga Huang tidak berpikir demikian. Sekarang berita bahwa Yang Chen membunuh seorang murid sekte Kaisar Ming disebarkan ke seluruh Liao Cheng oleh keluarga Huang. Penjaga Zhao menggertakkan giginya. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Jin Cheng benar-benar marah. Yang Chen telah kembali ke istana tuan kota bersamanya dan telah berada di sana sejak saat itu. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Liu Taixing? Jin Ying bersandar ke belakang dan berkata, anakku, jangan khawatir, selesaikan dulu seluk-beluk masalahnya. He Lian Cheng juga mendengar kata-kata pengawal Zhao dengan jelas dan ekspresinya menjadi gelap, Tuan kota, ini jelas seseorang yang mencoba menjebak Tuan muda Chen. Kematian Liu Taixing tidak berdasar, dan sekarang keluarga Huang secara preemptif menuduh Yang Chen atas pembunuhan itu dan lepas tangan darinya.
Yang Chen berkata perlahan, jika Liu Taixing meninggal, akulah orang yang paling bermotivasi untuk membunuh. Penjaga Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, itulah yang dikatakan rumor yang disebarkan oleh keluarga Huang. Mereka mengklaim bahwa Anda, Tuan Muda Chen, berselisih dengan Liu Taixing hari itu, menyimpan dendam, dan mencari alat spiritual yang rusak di tubuhnya. Itulah sebabnya Anda merencanakan pembunuhan itu. Sekarang mereka ingin melaporkan hal ini ke Sekte Kaisar Ming dan membiarkan mereka menanganinya. Apa? Jin Ying akhirnya terkejut. Apa yang ingin dilakukan keluarga Huang? Lain halnya jika menyangkut Sekte Kaisar Ming. Keluarga Huang sedang bermain api. Helian Cheng ragu-ragu sejenak, Tuan Kota, mungkinkah keluarga Huang melakukannya sendiri dan kemudian dengan sengaja menjebak Tuan Muda Chen? Tidak mungkin. Apakah kematian seorang murid sekte luar merupakan masalah kecil bagi Sekte Kaisar Ming? Jika dia tewas dalam perkelahian, itu akan mudah ditangani. Kuncinya adalah bahwa ini melibatkan pembunuhan yang disengaja, itu memengaruhi wajah Sekte Kaisar Ming. Jika dia meninggal tanpa penjelasan apapun, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang dia meninggal di dekat Liao Cheng kita, bukankah Sekte Kaisar Ming akan menyelidikinya? Tidak hanya rumah tuan kota kita yang akan diselidiki, tetapi keluarga Huang juga tidak akan luput dari penyelidikan. Jika mereka berani melakukannya, cepat atau lambat sifat asli mereka akan terungkap. Teriak Jin Ying. Anggota keluarga Huang bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan melakukan itu. Yang Chen juga merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Huang Qiang dan keluarga Huang. Karena Huang Qiang tidak punya nyali. Hal yang penting adalah bahwa keluarga Huang tidak punya alasan untuk melakukan ini, orang yang mereka undang adalah Liu Taixing untuk membantu mereka. Jika Liu Taixing meninggal, siapa yang akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab oleh Sekte Kaisar Ming? Tetap saja keluarga Huang. Apakah mereka akan mencari masalah sendiri? Namun ketika Yang Chen memikirkannya, muncul pertanyaan. Siapa yang mencoba menjebakku? Dia tidak mengira masalahnya sesederhana itu. Pada saat ini, niat membunuh melintas di matanya. Meskipun dia ingin membunuh Liu Taixing, dia tidak ingin dijebak semudah itu. Membunuh seseorang dan menyalahkannya, membuatnya menanggung akibatnya, tidak sesederhana itu. Namun, tindakan keluarga Huang terlalu mencurigakan. Beraninya mereka pergi ke Sekte Kaisar Ming secepat itu. Helian Cheng bingung, apakah mereka tidak takut Sekte Kaisar Ming akan menyalahkan mereka? Apa yang mereka lakukan sekarang memang cara terbaik. Kalau mereka tidak segera pergi ke Sekte Kaisar Ming, dan Sekte Kaisar Ming menyelidiki mereka nanti, semuanya akan terlambat. Jin Ying sangat berpengalaman dan berkata dengan tenang, yang terpenting sekarang adalah jangan menyelidiki siapa pembunuhnya. Sulit untuk mengetahui kebenaran tentang pembunuhnya. Yang paling mendesak untuk dilakukan sekarang adalah segera membantu Tuan Muda Chen menjernihkan kecurigaannya. Karena Jin Ying adalah ayah Jin Cheng, dia pasti memiliki temperamen yang sama dengan Jin Cheng. Ketika menghadapi masalah, dia juga tidak akan takut. Jelaslah Yang Chen dijebak dan dituduh secara palsu. Bab 217, Meninggalkan Liao Cheng. Jin Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, Liu Taixing ini hanyalah murid sekte luar dari Sekte Kaisar Ming. Jika seorang murid dalam meninggal, dan mereka menyelidikinya, kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Jika bukan karena seorang murid sekte luar, apakah Sekte Kaisar Ming akan melakukan hal yang begitu besar? Rumah tuan kota kita juga bukan tempat yang bisa dianggap remeh. Melindungi saudara Yang Chen, seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ya, tuan kota, banyak pengikut sekte terbunuh saat menjalani pelatihan di luar, tetapi kami tidak melihat ada sekte yang menyelidikinya. Jin Ying menghela napas, tidak sama. Memang, banyak murid sekte terbunuh selama pelatihan mereka di luar, tetapi siapa yang meninggalkan bukti? Dan itu adalah pelatihan, sekte telah mengizinkanmu keluar dan menempa dirimu sendiri. Jika kamu mati, itu karena kamu tidak memiliki keterampilan seperti yang lain. Bagaimana dengan Liu Taixing ini? Dia diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alam rahasia, mewakili Sekte Kaisar Ming. Dibunuh saat mewakili Sekte Kaisar Ming adalah tamparan di wajah mereka. Hal terpenting adalah bahwa setelah kematian Liu Taixing, bukti-bukti direkayasa. Jika Sekte Kaisar Ming datang untuk menyelidiki,
mereka akan menargetkan istana tuan kota kita, serta keluarga Huang dan keluarga Sun dari kota Zan. Ketika berbagai bukti mengarah pada Yang Chen, apa yang akan dilakukan istana tuan kota kita? Jin Ying berkata dengan suara rendah. Awalnya, sekte itu ingin melemahkan kekuatan istana penguasa kota milik kota utama Beishan. Sekarang mereka punya kesempatan, bagaimana mungkin mereka tidak menekanmu? Pada saat ini, penjaga Zhao berbicara dengan wajah berani, hal yang paling penting adalah apa kuncinya? Jin Cheng merasa frustrasi dan cemas, merasakan keseriusan situasi. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Penjaga Zhao menghela nafas pahit, hal yang paling penting adalah pikiran yang memukau. Lonceng di tubuh Liu Taixing hilang. Bukankah itu wajar? Saat dia meninggal, hartanya pasti sudah dijarah. Jin Cheng bingung. Kuncinya adalah bahwa Dazzling Mind Bell dipinjam oleh Liu Taixing dengan harga yang mahal dari Elder Qian, seorang ahli sekte dalam dari sekte Kaisar Ming. Meskipun Dazzling Mind Bell adalah alat spiritual yang rusak, nilainya tidak kalah dengan senjata spiritual asli. Jika bisa diperbaiki, itu akan menjadi harta karun tertinggi. Bisa dibilang itu adalah sumber kehidupan Elder Qian. Penjaga Zhao berkata dengan sedih, dengan hilangnya lonceng pikiran yang memukau, bagaimana mungkin Penatua Qian, yang mewakili sekte Kaisar Ming, tidak menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Ini, wajah Jin Cheng memucat, kulit kepalanya kesemutan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa situasi tersebut jauh dari dapat diselesaikan dengan mudah. Saudara Jin Cheng, Penatua Jin Ying, aku merepotkan kalian. Yang Chen mendesah pelan. Jin Ying melambaikan tangannya, Yang Chen, karena kamu dan Jin Cheng adalah saudara, aku tidak bisa mengabaikanmu. Tetaplah tenang di rumah tuan kota. Aku, Jin Ying, pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan membersihkan namamu. Terima kasih, Tetua Jin Ying, kata Yang Chen dengan hormat. Jin Cheng juga meyakinkan, Yang Chen, jangan khawatir. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sekte Kaisar Ming seharusnya tidak mencoba memanfaatkanmu. Serahkan saja masalah ini pada ayahku. Kembalilah dan beristirahatlah untuk saat ini. Sepertinya lebih baik begitu. Yang Chen mengangguk, tidak tinggal lebih lama lagi, dan berbalik untuk pergi. Melihat Yang Chen pergi, Jin Cheng tidak dapat menahan diri untuk berkata, Ayah, masalah ini, Yang Chen adalah salah satu dari sedikit teman yang ku kenal. Kita harus melindunginya dengan cara apapun. Sulit. Jin Ying mengusap alisnya. Helian Cheng berkata, Tuan Kota, seharusnya ada beberapa petunjuk untuk kasus ini. Haha, menyelidiki. Bagaimana cara menyelidiki? Jika Liu Taixing tidak meninggal, akan mudah untuk menyelidiki. Tapi dia sudah meninggal. Bagaimana kamu bisa menyelidiki jika tidak ada yang bisa menghadapi buktinya? Jin Ying merenung berulang kali, tetapi tetap tidak tahu. Pada saat ini, Yang Chen telah kembali ke tempat peristirahatannya, tenggelam dalam pikirannya dengan mata terpejam. Melihat Gu Mingyue menyajikan teh untuknya, dia mendesah pelan, kesedihannya terlihat jelas. Hal ini membuat Gu Mingyue merasa sedikit sakit hati. Jarang sekali dia melihat tuan mudanya dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir, Tuan muda, ada apa? Aku dalam masalah besar sekarang. Yang Chen berdiri, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Karena dijebak seperti ini, kecil kemungkinan untuk membuktikan ketidakbersalahannya, ataupun cara untuk menyelidikinya. Hal yang paling penting adalah Dazzling Mind Bell. Jika masalah ini melibatkan seorang tetua di sekte dalam sekte Kaisar Ming, apakah tetua itu akan melampiaskan amarahnya pada alam bela diri roh kecil seperti dia demi Dazzling Mind Bell? Pada saat itu, apakah istana penguasa kota akan melindunginya atau tidak? Kekhawatirannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Apakah dia harus mengembara dan melarikan diri lagi? Ekspresi Yang Chen serius, Ming Yue berkemas. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan? Gu Mingyue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak bisa tinggal di Liaocheng. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan. Hari kedua, Yang Chen dan Gu Mingyue pergi mencari Jin Cheng bersama. Melihat Yang Chen datang bersama Gu Mingyue, Jin Cheng agak bingung, kakak Yang Chen, ada apa? Jin Cheng, duduk. Yang Chen melambaikan tangannya, nadanya berat. Meskipun Jin Cheng bingung, dia tetap berkata, sajikan teh. Pembantu di sebelahnya dengan patuh menyajikan teh.
Melihat ekspresi Yang Chen, senyum Jin Cheng terasa pahit. Saudara Yang Chen, kamu tidak perlu mengambil hati masalah kemarin. Ayahku telah mengambil tanggung jawab penuh atas masalah ini dan pasti akan membersihkan namamu. Bahkan jika Sekte Kaisar Ming tidak bisa memberikan keadilan kepadamu, mereka tidak bisa begitu saja merebut orang dari tangan ayahku. Saudara Jin Cheng, aku tidak perlu melakukan hal sejauh ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, aku bermaksud meninggalkan Liao Cheng. Tidak, ini, mata Jin Cheng membelalak. Saudara Yang Chen, apa maksudmu? Yang Chen berkata tanpa daya, saya dijebak, dan saya tidak bisa mengakuinya. Namun, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya tidak bisa membiarkan Anda dan Istana Tuan Kota terlibat. Bagaimana ini bisa dianggap ikut campur? Jin Cheng menolak, ayahku sudah menyelidiki masalah ini, dan pasti ada hasilnya. Tidak ada bukti untuk menghadapi orang mati, bagaimana mungkin ada hasil? Kata Yang Chen, aku tidak percaya Sekte Kaisar Ming, tanpa bukti kuat, dapat melakukan apapun kepadamu. Rumah Tuan Kotaku tidak vegetarian. Teriak Jin Cheng, tatapannya tegas. Jin Cheng selalu menghargai beberapa temannya dan akan selalu mendukung mereka sampai akhir. Justru karena Yang Chen melihat kegigihan Jin Cheng maka ia tidak ingin melibatkannya lebih jauh. Dia mendesah, saudara Jin Cheng, kau terlalu menyederhanakan masalah. Memang, tidak ada bukti langsung keterlibatanku dalam pembunuhan Liu Taixing. Namun, ketika saatnya tiba bagi Sekte Kaisar Ming untuk menyelidiki dan tidak menemukan hasil, bukankah wajar bagi mereka untuk melampiaskan amarah mereka padaku? Mereka tidak keberatan melemahkan kekuatan Istana Tuan Kota untuk ini. Ketika saatnya tiba, apakah Istana Tuan Kota akan melindungiku atau tidak? Tentu saja, karena kamu adalah saudaraku, aku harus melindungimu. Kata Jin Cheng tanpa ragu. Tetapi bisakah saudara Jin Cheng melindungiku seumur hidup? Tanya Yang Chen. Jin Cheng mendengar ini dan suaranya terhenti. Ya, bisakah dia melindungi Yang Chen seumur hidup? Saat memikirkan hal ini, Jin Cheng mengepalkan tinjunya dan membanting meja dengan kuat. Sialan, hatiku dipenuhi kebencian. Bab 218, Kompetisi Pemilihan Jenius. Yang Chen berdiri sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, jadi, aku tidak perlu melibatkan Istana Tuan Kota. Tetapi jika kau pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan melarikan diri karena rasa bersalah? Orang itu tidak dibunuh olehmu, tetapi jika kau melarikan diri, akan terlihat seperti kaulah yang membunuhnya. Jin Cheng berkata dengan khawatir. Jika aku tidak melarikan diri, apakah aku tidak bersalah? Ekspresi Yang Chen dingin. Dia telah melihat temperamen sekte-sekte besar itu di kehidupan sebelumnya. Mereka ahli dalam menindas yang lemah dan menyerah pada yang kuat. Apakah mereka akan peduli dengan satu nyawa manusia ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih lemah dari mereka? Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak pergi, itu hanya akan mempersulit Istana Tuan Kota. Saudara Jin Cheng, aku melakukan ini karena aku menganggapmu sebagai teman. Jika aku tidak menganggapmu sebagai teman, aku akan menyerahkan kekacauan ini padamu. Jika aku pergi, Sekte Kaisar Ming akan memiliki 10.000 alasan untuk tidak mengganggu Istana Tuan Kota. Tetapi jika kau pergi, Sekte Kaisar Ming pasti tidak akan melepaskannya begitu mereka mengetahuinya. Kau akan benar-benar tidak aman di luar Istana Tuan Kota. Jin Cheng menggertakkan giginya. Haha, saudara Jin Cheng, apakah kau sudah lupa dengan kemampuanku? Yang Chen tersenyum tipis, jangan khawatir, karena aku ingin pergi, aku pasti punya alasan. Ada orang yang ingin menjebakku dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak akan pernah jelas jika aku tetap tinggal di Liao Cheng. Aku penasaran untuk melihat siapa yang ingin menyakitiku. Saat mengatakan ini, suara Yang Chen menjadi lebih dingin, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Tidak ada seorang pun yang bisa bahagia dengan label palsu di kepalanya. Sebenarnya, Yang Chen tidak berencana untuk tinggal lama di Liao Cheng. Dia tidak akan bisa mengungkap konspirasi pemimpin Sekte Changhai, He Sangfeng, dan memenuhi keinginan terakhir He Yun Xiao jika dia tinggal di Liao Cheng selama sisa hidupnya. Meninggalkan Liao Cheng adalah sesuatu yang harus dia lakukan pada akhirnya, hanya saja waktunya telah dimajukan sedikit. Jin Cheng masih gelisah, merasa sangat kesal. Yang Chen, maafkan aku. Kau membela Istana Tuan Kotaku, tetapi sekarang karena ada masalah,
kami tidak dapat melindungimu sepenuhnya. Sebaliknya, kami membiarkanmu jatuh di luar, menderita perlakuan tidak adil seperti itu. Aku tidak lebih baik dari seekor binatang buas. Jin Cheng dipenuhi rasa bersalah saat ini. Jika bukan karena dia, bagaimana Yang Chen bisa menghadapi masalah seperti itu? Tetapi sekarang, dia tidak punya solusi untuk masalah ini. Beranikah dia mengatakan dia bisa melindungi Yang Chen? Jangankan dia, bahkan ayahnya pun tidak bisa menjamin hal itu. Ayahnya kuat di alam bela diri asal, tetapi tetua manapun dari sekte Kaisar Ming juga berada di alam bela diri asal. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki ahli di alam bela diri sejati. Saudara Jin Cheng, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pilihan yang saya buat ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi saya. Yang Chen tersenyum. Hanya saja setelah saya pergi, saya berharap saudara Jin Cheng akan membantu saya menjaga keluarga yang di alam liar yang luas. Pasti. Ekspresi Jin Cheng penuh tekad. Yang Chen, sebagai kakak laki-laki, aku sudah sangat menyesal padamu. Aku tidak akan membiarkan keluarga yang menderita kerugian apapun. Siapapun yang ingin menyentuh keluarga yang harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu. Jin Cheng menghela napas dan kemudian memikirkan sesuatu. Yang Chen, jika kamu meninggalkan Liao Cheng, sekte Kaisar Ming pasti akan berpikir bahwa kamu melarikan diri karena rasa bersalah, dan mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekte Kaisar Ming memiliki pengaruh yang sangat besar, jadi jika kamu ingin mencari tempat untuk menetap, aku, sebagai kakak laki-lakimu, memiliki metode yang sangat ampuh. Oh, metode apa? Yang Chen sangat penasaran. Jika ada rencana yang sangat jitu, dia tidak keberatan mendengarkannya. Sangat sederhana, kompetisi seleksi jenius yang diadakan oleh Kota Utama Gunung Utara. Kata Jin Cheng, kompetisi seleksi jenius, apa itu? Yang Chen bingung. Jin Cheng menjelaskan dengan hati-hati, ini sebenarnya terkait dengan pergantian generasi baru dan lama di Kota Utama Gunung Utara. Kota Utama Gunung Utara mengatur Kabupaten Gunung Utara dan persyaratan perekrutan mereka sangat ketat. Namun, jika mereka tidak merekrut orang, kandidat yang baik akan diambil oleh sekte-sekte itu seiring berjalannya waktu. Ada masa ketika Kota Utama Gunung Utara mengalami kesenjangan generasi dalam pergantian generasi lama dan baru. Hal ini membuat Kota Utama Gunung Utara menyadari krisis tersebut, dan sejak saat itu, mereka telah menyelenggarakan kompetisi seleksi jenius setiap 100 tahun sekali atas nama pemimpin Kabupaten Gunung Utara. Oh, ada hal seperti itu. Yang Chen menjadi tertarik. Jin Cheng melanjutkan, dalam kompetisi pemilihan jenius ini, pemenang pertama akan diberi hadiah harta karun yang disediakan secara pribadi oleh Kota Utama Gunung Utara. Nilai harta karun itu tidak terhitung. Tentu saja, mencapai hasil yang luar biasa di beberapa tempat pertama itu sulit, dan kebanyakan jenius tidak bertujuan untuk itu. Ada terlalu banyak jenius tingkat iblis di seluruh Kota Utama Gunung Utara. Kabupaten Pegunungan. Jadi apa yang mereka tuju? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka ingin diambil oleh sekte-sekte besar itu. Jin Cheng berkata dengan 1000 emosi, kompetisi seleksi jenius ini terdiri dari kompetisi dasar, kompetisi sistem gugur, dan berbagai acara lainnya. Selama seseorang tampil dengan sangat baik dalam acara-acara ini dan menarik perhatian sekte-sekte, mereka secara alami akan diterima oleh sekte-sekte itu. Pada titik ini, Jin Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau tampil baik, kau akan menarik banyak sekte untuk bertarung untukmu. Setiap kompetisi pemilihan jenius memiliki adegan pertempuran berdarah di antara sekte-sekte. Mereka yang mendapat peringkat lebih tinggi bahkan akan difavoritkan oleh Kota Utama Gunung Utara dan kekuatan besar seperti Sekte Changhai. Jika kau, saudara Yang Chen, bersinar dalam kompetisi ini, dan berada di bawah sayap sekte tertinggi, ancaman sekte Kaisar Ming tidak akan berarti apa-apa. Selain itu, ada juga beberapa kultivator lepas yang kuat yang akan mencoba mengambil murid dalam kompetisi seleksi dan merebut bakat-bakat hebat dari Kota Utama Gunung Utara. Hal ini membuat Yang Chen sedikit tertegun, dan apa yang dikatakan Jin Cheng sepertinya bukan jalan keluar yang buruk. Jin Cheng merasa bersalah, tentu saja tidak ingin Yang Chen menderita kerugian apapun. Lagi pula, siapapun dari daerah Gunung Utara dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan jenius ini, apapun latar belakangnya.
Satu-satunya hal yang disayangkan adalah usianya harus di bawah 18 tahun, dan seseorang harus memiliki setidaknya tingkat pertama alam bela diri roh dalam kultivasi seni bela diri. Saudaraku, usiamu sudah melewati itu. Kalau tidak, bahkan jika aku tahu itu akan memalukan, aku akan mencoba mengambil kesempatan di kompetisi pemilihan jenius. Jika aku berhasil, aku akan disukai oleh kota utama Gunung Utara, dan posisi ayahku di Liaocheng akan aman. Yang Chen berkata, kalau begitu, kompetisi pemilihan jenius ini kedengarannya seperti acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan semua jenius di bawah usia 18 tahun yang telah memasuki alam bela diri roh berpartisipasi. Skala kompetisi ini cukup mencengangkan. Ini adalah skala yang mencengangkan, dan kesempatan yang sama besarnya untuk menjadi terkenal. Di masa lalu, ada seorang jenius yang mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri roh pada usia 18 tahun, dan baik kota utama Gunung Utara maupun beberapa sekte besar tergila-gila padanya. Penilaian tingkat pertama, kompetisi dasar, akan diadakan dalam 2 bulan. Saudara Yang Chen, dengan bakatmu, kamu pasti akan bersinar dalam kompetisi ini. Jin Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Saudara Jin Cheng, karena telah menunjukkan jalan. Saya pasti akan menghadiri kompetisi dasar ini, kata Yang Chen. Mendengar ini, Jin Cheng mengeluarkan liontin giok dari dadanya, token ini mewakili asalmu di Liaocheng, dan kamu akan membutuhkannya saat kamu berpartisipasi dalam kompetisi. Saudara Yang Chen, aku belum banyak membantumu. Saat dia mengatakan ini, Jin Cheng menggertakkan giginya, rasa bersalah di wajahnya tidak salah lagi. Bab 219, Karavan Keluarga Song. Demi membantu Yang Chen, Jin Cheng memeras otaknya. Pada akhirnya, Jin Cheng bahkan berhasil mendapatkan beberapa harta pelindung dan sejumlah besar batu roh untuk biaya perjalanan dari ayahnya untuk diberikan kepada Yang Chen. Pada awalnya, Yang Chen tidak berencana menerimanya, tetapi pada akhirnya, melihat tekad Jin Cheng, Yang Chen dengan enggan menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak menerimanya sekarang, Jin Cheng mungkin tidak akan merasa tenang, jadi dia mengambil kebaikan Jin Cheng. Setelah itu, Jin Cheng membantu Yang Chen mengurus identitas untuk keberangkatan. Pada akhirnya, Jin Cheng mengarang identitas untuk Yang Chen, yang memungkinkannya bergabung dengan rombongan keluarga dari Liaocheng yang pergi ke kota Mo yang jauh. Dengan keberangkatan rombongan tersebut, ia dapat menipu keluarga Huang dan mencegah mereka membuat masalah lagi demi menyenangkan sekte Kaisar Ming. Dan begitulah. 3 hari kemudian, sebuah karavan yang menuju kota Mo untuk berdagang meninggalkan Liaocheng dengan megah tanpa ada yang tahu bahwa Yang Chen meninggalkan Liaocheng dengan sangat rahasia. Tata krama. Yang Chen tidak tahu bahwa kurang dari 5 hari setelah dia meninggalkan Liaocheng, orang-orang dari sekte Kaisar Ming tiba di kota dan langsung menuju ke rumah tuan kota. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Penatua Qian dari sekte Kaisar Ming, yang telah kehilangan lonceng pikiran yang mempesona. Penatua Qian tidak repot-repot menyelidiki dan langsung pergi ke rumah tuan kota untuk mencari orang. Sayangnya, bahkan setelah menjungkir balikkan Liaocheng, sekte Kaisar Ming masih tidak dapat menemukan jejak Yang Chen. Bagaimana Penatua Qian tahu bahwa Yang Chen telah meninggalkan Liaocheng saat itu? Hanya dalam 5 hari, mereka hanya menempuh 50% perjalanan dari Liaocheng ke kota Mo. Saat kafilah itu beristirahat, Yang Chen dan Gu Mingyue duduk di sudut di antara orang-orang dan kuda yang sedang beristirahat, diam, mengamati keadaan di sekelilingnya. Saudara Yang, ambilkan air. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun berlari mendekat sambil memegang karung air dan berkata sambil menyeringai. Yang Chen dan Gu Mingyue duduk bersama di atas tumpukan jerami, memperhatikan anak laki-laki itu mendekat. Yang Chen tersenyum tipis, berkata, bukankah sudah kukatakan itu tidak perlu? Bagaimana mungkin? Kafilah ini sudah 5 hari di jalan, dan siapapun pasti akan kelaparan dan kehausan, kata bocah itu dengan wajah khawatir. Hal ini membuat Yang Chen tertawa tanpa sadar. Dia telah mencapai alam bela diri roh sekarang, dan bisa mengandalkannya sepenuhnya. Kiroh langit dan bumi untuk makanan, mengapa dia perlu minum air? Namun, Yang Chen tetap menerima kebaikan hati anak laki-laki itu, mengambil kantung air, menyesapnya, dan segera menyerahkannya kepada Gu Mingyue. Mingyue, kamu juga harus mengisi ulang cairanmu. Baik,
Tuan muda, Gu Mingyue mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Yang Chen duduk merenung, menghitung dalam benaknya. Jika tidak ada yang salah, Sekte Kaisar Ming seharusnya sudah tiba di Liao Cheng sekarang, gumam Yang Chen. Penampilannya di sini hari ini tentu saja diatur oleh Jin Cheng. Saya karavan Delongea ke lagu keluarga Knamder atau perdagangan di Liao Cheng, yang memiliki hubungan kerjasama dengan istana penguasa kota. Kamar dagang keluarga Song pergi ke kota Mo setiap tahun untuk membeli barang, dengan tujuan untuk menyimpan dan melanjutkan bisnis mereka di Liao Cheng. Karavan seperti itu biasa terjadi dan bukan hal yang aneh. Dengan status Jin Cheng, tidaklah sulit untuk membawa Yang Chen ke karavan seperti itu. Pertama, kamar dagang keluarga Song yang pergi ke kota Mo memiliki banyak orang dan pengaruh yang kuat, jadi tidak akan ada terlalu banyak bandit atau pencuri gunung yang membuat masalah di jalan. Kedua, dia membutuhkan perlindungan untuk meninggalkan Liao Cheng tanpa diketahui. Kalau tidak, dengan adanya keluarga Huang, tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan Liao Cheng tanpa masalah. Karavan ini tentu saja melayani tujuan itu. Namun, untuk tetap bersikap rendah hati dan menghindari deteksi, identitas yang diatur Jin Cheng untuknya jauh lebih sederhana. Orang-orang di karavan keluarga Song hanya menganggapnya sebagai orang biasa yang telah membayar batu roh untuk menemani tim. Awalnya, orang-orang di kafilah keluarga Song penasaran dengannya dan banyak yang datang untuk menanyakan latar belakangnya. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa Yang Chen memiliki sedikit kekayaan dari Great Wilderness, wajah mereka menunjukkan penghinaan dan tidak berbicara dengan Yang Chen lagi. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang yang mengetahui status Yang Chen bahkan tidak berencana untuk duduk bersamanya, tampaknya merasa bahwa duduk dengan seseorang dari Great Wilderness akan menurunkan nilai mereka. Beberapa dari mereka memiliki motif tersembunyi terhadap Gu Mingyue, karena tidak ada wanita di karavan tersebut. Banyak orang mulai menyimpan niat jahat ketika mereka melihat kecantikan Gu Mingyue. Akan tetapi, saat kafilah itu bergerak maju, ada peraturan yang berlaku, jadi orang-orang ini tidak bertindak untuk sementara waktu. Meski begitu, anak laki-laki di depannya merupakan pengecualian. Selama beberapa hari terakhir, hanya bocah itu yang tidak meremehkan statusnya. Sebaliknya, dia dengan cepat menjadi akrab dengan Yang Chen. Nama anak laki-laki itu adalah Song Chen, dan dia berusia 11 tahun. Meskipun Song Chen lahir di keluarga Song, statusnya jauh lebih rendah. Ia adalah putra dari selir kepala keluarga yang lebih rendah, yang tidak disukai dan meninggal beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, Song Chen tidak memiliki apa-apa di keluarga Song. Ia tidak hanya tidak disukai, tetapi juga diganggu, seperti situasi Yang Chen di keluarga Yang. Namun, Song Chen tidak mengeluh tentang hal itu. Sebaliknya, sikapnya ceria, tidak meremehkan status Yang Chen sama sekali, dan dengan cepat menjadi dekat dengannya. Pada saat ini, Song Chen melihat ke kejauhan, saudara Yang Chen, lihat. Itu adalah jenius nomor satu keluarga Song kita, Song Jianjun. Dia baru berusia 18 tahun dan telah mencapai tingkat pertama alam bela diri roh. Aku berharap aku bisa menjadi seperti dia suatu hari nanti. Yang Chen melirik ke arah yang ditunjuk Song Chen, sambil mengangkat alisnya sedikit. Orang yang ditunjuk Song Chen adalah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun dengan penampilan yang tampan dan elegan. Dia berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di punggungnya, seperti pusat perhatian. Sikapnya menunjukkan sedikit kesombongan, jelas menikmati perasaan itu. Yang Chen mengingatnya. Seperti yang dikatakan Song Chen, Song Jianjun adalah jenius nomor satu di keluarga Song. Namun, kesan Yang Chen terhadapnya bukan berdasarkan bakatnya, melainkan pada kenyataan bahwa, dari waktu ke waktu, ia memandang Gu Mingyue tanpa rasa takut, yang menurut Yang Chen sangat menjijikkan. Namun dengan kebijaksanaan Yang Chen, dapatkah mencapai tingkat pertama roh? Martial Realm di usia 18 tahun dianggap sesuatu. Selama Song Jianjun tidak melakukan gerakan berlebihan, Yang Chen tentu saja tidak peduli. Dengan suara Song Chen yang terngiang di telinganya, Yang Chen tersenyum dan berkata, suatu hari nanti, kamu juga akan menjadi seperti dia. Sambil berbicara, Yang Chen mengukir sesuatu pada selembar batu giok dengan jarinya. Senyum Song Chen pahit. Saudara Yang Chen, Anda tidak perlu menghibur saya. Saya tahu berat badan saya sendiri. Untuk mencapai level saudara Song Jianjun hanyalah kemewahan bagi saya.
Siapa bilang aku menghiburmu? Mungkin suatu hari nanti, kecemerlanganmu memang akan mengalahkan Song Jianjun. Mulut Yang Chen melengkung ke atas. Dia mengatakan kebenaran, Song Chen memang memiliki bakat itu. Hanya saja tidak ada seorang pun di keluarga Song yang menemukan bakat ini dalam diri Song. Bab 220, ayo jadi pembantuku. Alasan mengapa dia begitu dekat dengan pemuda ini bukan karena pemuda itu tidak memandang rendah dirinya secara sepihak. Jika hanya itu, dia hanya akan mengobrol dengan pihak lain paling banyak beberapa kali dan mereka tidak akan menjadi dekat. Alasan untuk ini sepenuhnya karena bakat Song Chen. Song Chen memang tidak punya bakat bela diri, dan seperti kehidupan sebelumnya, dia tidak punya bakat untuk berkultivasi, benar-benar sia-sia bela diri. Namun, menurut pengamatannya, Song Chen punya bakat lain, yaitu alkimia. Ya, Song Chen memiliki bakat unik dalam bidang alkimia. Karena secara tak terduga ia memiliki tubuh penangkap jiwa yang diimpikan banyak alkemis. Ketika Yang Chen pertama kali mengetahui bahwa Song Chen memiliki tubuh penangkap jiwa, dia terkejut dan tercengang. Dia tidak menyangka tubuh seperti itu muncul di tempat sekecil itu. Tubuh penangkap jiwa dapat sepenuhnya mengabaikan konsumsi besar kekuatan jiwa surgawi selama alkimia, dan dipuji sebagai tubuh surgawi oleh para alkemis. Ya, seni bela diri memiliki tubuh dewa, dan alkimia juga memiliki tubuh dewa. Seperti yang diketahui semua orang, alkimia membutuhkan pengeluaran besar kekuatan jiwa surgawi. Jika laut kesadaran tidak dapat mendukungnya, maka paling banyak 1 atau 2 tungku ramuan dapat dimurnikan. Tanpa energi jiwa yang cukup, akan sulit untuk memurnikan lebih banyak lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen mengandalkan harta karun yang disebut Liontin Giok jiwa surgawi, yang memungkinkannya mengabaikan konsumsi jiwa saat memurnikan ramuan. Namun, harta karun seperti itu sangat sulit ditemukan, dan Yang Chen hanya bisa mendapatkannya secara kebetulan. Akhirnya, Hua Wanru jelas mengambil keuntungan dari Divine Soul Jade. Liontin, mirip dengan Liontin Giok jiwa surgawi, tubuh penangkap jiwa bahkan lebih langka. Tidak perlu khawatir tentang kekuatan jiwa surgawi, dan alkimia dapat dipraktikkan. Ini berarti bahwa selama orang-orang tersebut menginginkannya dan bahan-bahannya cukup, sejumlah ramuan dapat disempurnakan. Ini tidak berarti bahwa Song Chen akan menjadi alkemis tingkat tinggi di masa depan, karena ranah yang diandalkannya bukanlah fisiknya tetapi pemahamannya. Namun ini sudah cukup mencengangkan. Dengan bantuan tubuh penangkap jiwa, Song Chen seperti mesin alkimia. Misalnya, jika seorang alkemis kelas 3 dapat memurnikan 3 tungku ramuan dalam sehari, Song Chen dapat memurnikan 100 atau bahkan 1000 tungku dalam sehari. Selama ia memiliki cukup bahan, ia memiliki kemampuan ini. Jika ditemukan oleh sekte besar lainnya, mereka pasti akan memperlakukan Song Chen sebagai harta karun. Di hadapan Song Chen, apa yang diperhitungkan Song Jianjun, seorang spirit martial stage berusia 18 tahun. Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu mereka. Namun, masalah ini terlalu mengejutkan untuk diceritakan, jadi dia hanya berpikir untuk membimbingnya dan mengobrol dengan Song Chen beberapa kali lagi. Jika temperamen dan watak Song Chen benar-benar dapat memuaskannya, dia mungkin tidak akan enggan membantu pihak lain. Saudara Yang, Anda tidak perlu mengolok-olok saya. Saya tidak memiliki status di keluarga Song, dan tidak ada yang menghormati saya. Oh, omong-omong, Saudara Yang Chen, apa yang Anda ukir di batu giok ini? Song Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bila diperhatikan dengan teliti, Yang Chen sedang mengukir teknik harta karun alkimia pada kepingan giok ini. Ini adalah pengalamannya sebagai seorang alkemis tingkat pemula di masa lalu. Jika Song Chen bisa memuaskannya, dia tidak akan keberatan memberikan barang ini kepada Song Chen dan memberinya kesempatan untuk berkreasi. Saat dia asyik berpikir, tiba-tiba Song Jianjun dan yang lainnya, yang diasuh oleh Song Chen, benar-benar berjalan ke arah Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen mengangkat alisnya, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kelompok Song Jianjun tidak mempunyai niat baik. Sebaliknya, Song Chen sangat terkejut, Saudara Yang, Saudara Song Jianjun sedang menuju ke arah kita. Ngomong-ngomong, Saudara Yang Chen, saya mendengar dari orang lain bahwa Anda telah mencapai alam pemurnian tubuh lapisan ke-7 pada usia 14 atau 15 tahun.
Jika Anda mencapai 18 tahun, Anda mungkin dapat memasuki alam bela diri roh juga, kan? Memasuki alam bela diri roh tidaklah semudah itu. Apakah menurutmu ini permainan? Song Jianjun memimpin beberapa pengikut keluarga Song. Para pengikutnya itu mencibir dengan nada meremehkan. Bisakah anak ini mencapai alam bela diri roh di usia 18 tahun? Lucu sekali, itu cuma kodok lain yang mencoba memakan daging angsa. Wajah Song Jianjun juga penuh dengan ketidaksenangan. Jika setiap orang bisa menjadi tahap bela diri roh pada usia 18 tahun, maka apa keunggulan tahap bela diri rohnya sendiri? Kakak Song, wajah Song Chen tampak agak buruk ketika mendengar ejekan itu. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Song Jianjun, dan dia sudah terbiasa dengan ejekan dingin orang lain, tetapi Song Jianjun adalah idolanya, dan dia tidak menyangka Song Jianjun akan seperti yang lain. Namun, Song Jianjun berbicara dengan acuh tak acuh, baiklah, minggirlah. Bergaul dengan orang dari Great Wilderness sungguh memalukan. Haha, Song Chen, kau benar-benar tidak bisa mengubah, masukkan kata-kata yang menyinggung. Kau selalu mendekati orang untuk berteman dan merawat mereka. Kau begitu dekat dengan orang dari alam liar yang hebat, kami bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Sampah tetaplah sampah. Hari ini kami tidak datang untuk mencarimu, cukup minggir saja. Salah satu pengikut Song Jianjun menegur. Kalian. Wajah Song Chen memerah karena marah. Namun, apakah ia mampu melawan? Ia disingkirkan oleh beberapa orang hanya dengan sentuhan ringan. Yang Chen tampak jauh lebih tenang, memperhatikan sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka, dia bahkan tidak berdiri, dan berkata dengan malas, saya tidak tahu ajaran macam apa yang Anda miliki, datang ke sini dengan kekuatan yang begitu besar. Tentu saja dia tidak takut pada beberapa orang ini. Terus terang, selama dia mau, orang terkuat di seluruh karavan hanya seorang spirit martial realm tingkat 6, yang tidak cukup untuk menjadi ancaman baginya. Selama dia mau, dia, bersama dengan saudara-saudara beruang hitam gunung hitam dan ular piton iblis, dapat dengan mudah menyapu bersih seluruh karavan. Namun, meninggalkan Liao Cheng dan menuju kota Mo, dia perlu mengandalkan karavan ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Namun siapa sangka masalah tetap saja datang menghampirinya. Song Jianyun bahkan tidak melihat ke arah Yang Chen, seolah-olah dia mengira Yang Chen bukan layak untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia melirik Gu Mingyue, Nona, cahaya bulan malam ini begitu terang dan jernih, saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk berjalan-jalan santai dengan saya untuk mengagumi keindahan bulan. Yang Chen tertawa. Seberapa rendahnya mata anjing Song Jianjun yang memandang rendah orang lain sehingga dia langsung mengabaikannya. Gu Mingyue sangat muak dengan Song Jianjun. Dia tidak tahan mendengar orang lain membicarakan Yang Chen dan berteriak, aku tidak tertarik, pergilah. Mendengar ini, wajah Song Jianjun menjadi gelap. Nona, orang harus selalu berpikir untuk naik pangkat dalam hidup. Masa depan apa yang akan Anda miliki setelah menyia-nyiakannya? Apa yang bisa dia berikan kepada Anda? Saya adalah penerus keluarga Song di masa depan. Jika Anda menjadi pembantu saya, Anda akan menjadi selir saya di masa depan. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, dan Anda akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Bab 221, Tantangan Song Jianjun. Di matanya, Gu Mingyue adalah suatu kehormatan untuk menjadi selirnya. Secara teori, Gu Mingyue seharusnya berlutut dan memohon padanya. Song Jianjun merasa kesal dalam hatinya. Kamar dagang mereka punya aturannya sendiri. Agar tidak menjadi sasaran bandit dan pencuri gunung selama perjalanan, para anggota rombongan pedagang mereka tidak membawa serta wanita-wanita mereka. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Paling banyak, hanya sedikit. Hal ini membuatnya tidak bisa menemui wanita selama 5 hari berturut-turut, dan dia pun menjadi tidak sabaran. Ketika dia melihat wajah Gu Mingyue yang serius dan cantik, dia tentu saja tergerak dan ingin bersenang-senang di kereta selama perjalanan. Matanya tentu saja terfokus pada Gu Mingyue, mencoba mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Dia mengira statusnya akan dipertimbangkan oleh Gu Mingyue dan jika dia bergerak, dia akan senang. Namun siapa sangka ternyata Gu Mingyue sama sekali tidak peduli. Dia tidak keberatan memberi tahu Gu Mingyue tentang identitasnya di keluarga Song, memberi tahu siapa dia.
Pada hari-hari biasa, ketika gelarnya sebagai jenius nomor satu di keluarga Song disebutkan, banyak pelayan akan terpesona. Dia tidak percaya bahwa Gu Mingyue bisa menolak. Namun, yang membuatnya heran, Gu Mingyue sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia malah semakin kesal dan memarahi, "Tuan mudaku bukanlah sampah, kamulah sampahnya. Tuan mudaku adalah seorang jenius." Haha, apa katanya? Dia bilang anak ini jenius. Hahaha, apakah aku salah dengar? Apakah ada orang yang bisa disebut jenius sekarang? Song Jianjun juga tertawa, kamu bilang dia jenius. Itu bagus. Sepertinya kamu buta. Biar aku beritahu kamu sekarang, apa itu jenius yang sebenarnya. Aku yakin kamu akan tahu nanti, betapa bodohnya mengikuti pemborosan seperti itu. Setelah mengatakan ini, Song Jianjun menatap Yang Chen dan mencibir, "Nak, apakah kamu berani bersaing denganku?" Dia yakin selama dia menghancurkan citra Yang Chen di hati Gu Mingyue di depannya, Gu Mingyue akan tahu betapa briliannya dia. Tidak tertarik. Yang Chen menguap. Apakah kamu takut? Song Jianjun menatap Yang Chen dengan arogan, lalu melirik Gu Mingyue, seolah mengatakan padanya bahwa tuan muda mereka juga takut. Dia tidak tahu bahwa Gu Mingyue sama sekali tidak menganggap serius Song Jianjun ini. Setelah mengikuti tuan mudanya, acara besar apa yang belum pernah dia lihat. Bahkan tuan muda dari istana tuan kota Liao Cheng memperlakukan tuan mudanya dengan penuh hormat. Apakah tuan muda dari asosiasi perdagangan Liao Cheng ini bahkan lebih berkuasa daripada istana tuan kota? Ketika Yang Chen mendengar tantangan Song Jianjun, dia tersenyum tipis, takut. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak layak untuk aku ajak bicara. Sederhananya, jangan repot-repot buang air kecil untuk melihat orang seperti apa kamu. Kau, Song Jianjun sangat marah. Seorang pengikut segera menasihati, kakak tertua, jangan marah. Ada peraturan dalam tim, yaitu tidak boleh menyerang orang luar yang bepergian bersama kelompok kita, atau itu akan memengaruhi reputasi kamar dagang kita. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi anak ini. Hal ini membuat Song Jianjun perlahan menjadi tenang. Mendengar suara beberapa orang berbisik di telinganya, sudut mulutnya terangkat. Benar, kenapa dia terburu-buru? Ada banyak kesempatan untuk membunuh anak ini secara perlahan. Song Jianjun mencibir dan mengancam, biarkan kamu bahagia selama beberapa hari lagi. Yang Chen menyeringai, sama sekali tidak peduli. Jika dia memiliki temperamen seperti biasanya, dia tidak akan membiarkan Song Jianjun mempermalukannya. Namun, sekarang situasinya berbeda. Pertama, dia tidak ingin menimbulkan masalah dan mengungkapkan petunjuk apapun kepada Sekte Kaisar Ming. Kedua, dan yang terpenting, dia ingin menguji Song Chen. Pada saat ini, Song Chen cukup terkejut. Awalnya dia mengira bahwa orang jenius yang dia kagumi dan sembah akan bersikap sopan kepadanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang jenius yang ada dalam pikirannya akan bersikap seperti orang-orang yang mempermalukannya. Ini merupakan pukulan telak bagi siapapun. Kalau saja Yang Chen tadi bertindak, pengalaman Song Chen atas pukulan ini tidak akan berarti apa-apa. Kalau dia tidak bertindak, pergumulan batin Song Chen akan menjadi lebih serius. Bagi seorang alkemis, pikiran yang kuat adalah hal yang paling penting. Kepercayaan diri yang teguh adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang alkemis. Dia sedang menguji apakah Song Chen dapat keluar dari kegelapan yang baru saja dialaminya. Yang Chen mengangkat alisnya. Song Chen tidak mengecewakannya. Melihat Song Chen berjalan ke arahnya, Yang Chen tersenyum tipis, jadi, sudahkah kamu menemukan jawabannya? Kakak Yang Chen, aku ingin menjadi orang yang kuat, tetapi aku tidak ingin menjadi seperti Song Jianjun. Apakah orang yang kuat benar-benar harus menekan yang lemah agar bisa dianggap kuat? Song Chen masih muda dan tentu saja, tidak bisa memahami banyak hal. Song Jianjun bahkan tidak memenuhi syarat sebagai orang yang kuat, kata Yang Chen lembut. Orang yang benar-benar berkuasa tidak akan membuktikan diri mereka berkuasa dengan menindas orang lain. Menggunakan istilah berkuasa pada Song Chen, itu akan menjadi penghinaan bagi orang yang berkuasa. Tapi bisakah aku benar-benar menjadi orang yang kuat? Song Chen dipenuhi dengan keraguan pada dirinya sendiri. Yang Chen menyeringai, kekuatan tergantung pada hati. Jika kamu memahami ini, suatu hari kamu akan mencapainya. Song Chen mengernyitkan dahinya, menikmati kata-kata Yang Chen.
4 hari berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Selama 4 hari ini, Song Jianjun secara mengejutkan tidak mengganggu Yang Chen dan Gu Mingyue. Namun, Yang Chen tidak percaya bahwa Song Jianjun akan menyerah begitu saja, menduga bahwa pihak lain berencana untuk menyerangnya setelah mereka memasuki kota Mo. Dia tidak memperhatikan pihak lain, berkonsentrasi pada kultivasinya sambil mengikuti laju kafilah itu. Setelah malam ini, kita akan mencapai kota Mo besok, semuanya tetap waspada. Yang keenam, Master Alam Bela Diri Roh tingkat atas yang memimpin rombongan itu berdiri di garis depan, merentangkan jiwanya, berpatroli dengan waspada, dan berkata, semakin dekat kita ke kota Mo, semakin banyak bandit di sana, jadi jangan lengah. Orang-orang dalam kafilah itu sudah berpengalaman bertahun-tahun mengembara di Jianghu, dan tak seorang pun menganggap enteng kata-kata pemimpin mereka. Dan begitulah, saat malam tiba dan bulan tergantung tinggi di langit. Gu Mingyue sedang beristirahat di kereta, sementara Yang Chen duduk di tumpukan jerami di luar, bermeditasi dan berkultivasi. Sebaliknya, Song Chen jauh lebih menderita. Dia tidak memiliki status dalam keluarga Song, jadi sementara yang lain menunggang kuda atau duduk di kereta, dia telah berjalan kaki sepanjang jalan. Bagi seseorang seperti Song Chen yang tidak memiliki dasar kultivasi seni bela diri, perjalanan panjang seperti itu tentu saja merupakan tantangan. Namun, yang membuat Yang Chen senang, Song Chen benar-benar bertahan. Terlebih lagi, dengan tubuh penangkap jiwa milik Song Chen, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bakatnya. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan mengukir teknik harta karun alkimia di atasnya dengan jarinya, bibirnya melengkung ke atas. Bagaimanapun, sudah menjadi takdir bahwa Song Chen bertemu dengannya. Saat pikirannya berputar-putar, tiba-tiba, Yang Chen mengeluarkan seruan lembut, pelangi, kamu bilang ada seseorang yang mendekat. Ya, sekelompok besar orang dan kuda, sepertinya bandit yang disebutkan oleh pemimpin. Pemimpin mereka juga berada di alam bela diri roh tingkat ke-6, dan yang lainnya tidak terlalu mengesankan, hanya sekitar alam bela diri roh tingkat ke-4. Namun, melihat jumlahnya, jika mereka melancarkan serangan yang kuat, kafilah ini pasti akan menderita kerugian besar. Rainbow berkata dengan riang, tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dengan beruang hitam gunung hitam dan ular piton iblis di pihak mereka, mereka yang berada di alam bela diri roh tingkat ke-5 dan ke-6 tidak menimbulkan banyak masalah. Bab 222, Gu Mingyue menjadi sasaran. Yang Chen cukup tertarik, menyebarkan persepsi jiwanya kemana-mana. Meskipun tidak seakurat Rainbow, dia tetap menyadari adanya tipu daya. Mengingat bahwa ia masih membutuhkan kamar dagang ini untuk memasuki kota Mo, Yang Chen tidak keberatan memberikan peringatan. Melihat bahwa pemimpin tim sama sekali tidak menyadari keadaan di sekitarnya, ia mendesak tak berdaya dan mengirim pesan transmisi suara, Kapten Song Chang, ada orang yang bersembunyi di kegelapan dan mempersiapkan penyergapan. Anda harus berhati-hati. Transmisinya sangat halus, jadi Kapten Song Chang tentu saja tidak tahu dari siapa itu. Karena alasan ini, hal itu menyebabkan Song Chang terkejut, siapa? Teriakannya membuat para bandit yang bersembunyi dalam kegelapan terkejut. Begitu para bandit itu menunjukkan sedikit gangguan, Song Chang mengamatinya dengan sangat jelas, dan menyadari bahwa ada penyergapan di sekitar. Dia berteriak keras, dasar pengecut licik, keluarlah dari sini. Teriakan Song Chang bagaikan guntur di hari cerah, dan hal itu membangunkan anggota tim pedagang lainnya serta membuat para bandit yang bersembunyi terkejut. Melihat mereka telah ditemukan oleh Song Chang, para bandit ini tidak lagi berencana untuk bersembunyi. Tidak buruk, tidak buruk. Seorang pria kekar memimpin beberapa bandit keluar, tim pedagangmu memang punya beberapa keterampilan. Orang tua ini punya harta karun yang khusus menyembunyikan keberadaannya, tetapi kamu masih berhasil mendeteksi beberapa petunjuk. Hehe, karena kita sudah ketahuan, jangan buang waktu. Sederhana saja, wilayah ini milikku. Untuk melewatinya, bayar tol, 10 wanita ditambah 50.000 batu roh. Para penjaga tim pedagang, kalian tidak boleh pelit, kan? Song Chang sangat marah ketika para bandit ini mengajukan permintaan yang begitu besar, apakah kalian menganggap kamar dagang keluarga Song milikku sebagai mangsa yang mudah? 50.000 batu roh. Apakah dia bercanda? Bandit itu tampaknya tidak menyangka kamar dagang keluarga Song akan benar-benar bernegosiasi dengan mereka, ia hanya membuat beberapa persiapan untuk memulai perkelahian.
Melihat Song Chang bukan orang yang bisa diajak main-main, pemimpin gerombolan bandit gunung itu langsung berteriak, "Serang, kalahkan yang terkuat dulu." Pemimpin geng bandit gunung ini juga merupakan master tingkat ke-6 dari alam bela diri roh. Dia sangat mengagumkan dan menakjubkan saat bertindak. Namun, Yang Chen cukup terkejut. Menarik. Para bandit ini pintar, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sepertinya mereka sedang bermain permainan memancing harimau agar menjauh dari gunung. Aku tidak tahu apakah Song Chang bisa melihat taktik mereka. Yang Chen berpikir dengan takjub. Seperti dugaannya, kafilah keluarga Song sudah dipersiapkan dengan baik, dengan seorang guru tingkat ke-6 yang mengawasi semua penjaga, dan banyak penjaga tingkat ketiga dan keempat. Ketika mereka beraksi, jumlah mereka lebih banyak daripada para bandit gunung ini. Dalam waktu singkat, para bandit gunung itu dikalahkan dan tidak dapat menahan situasi lebih lama lagi. Pada saat ini, pemimpin gerombolan bandit gunung itu segera berteriak, "Anginnya kencang, mundurlah, haha, apa yang bisa kau lakukan pada kami?" Para bandit gunung itu mundur begitu saja, meninggalkan Song Chang dalam keadaan marah yang amat besar. Jika mereka tidak membunuh semua bandit hari ini, bukankah kamar dagang keluarga Song akan menjadi sasaran lagi oleh bandit-bandit ini saat mereka kembali ke kota Mo di masa mendatang? Memikirkan hal ini, Song Chang tidak ragu-ragu dan memerintahkan, "Kejar mereka." Dalam sekejap, sebagian besar anggota keluarga Song pergi mengejar para bandit. Seperti yang diharapkan, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Song Chang telah tertipu oleh tipuan mereka. Namun, orang lain dari keluarga Song tampaknya tidak berpikir demikian. Terutama Song Jianjun, yang mencibir, apakah para bandit berkuda ini berpikir mereka dapat merampok kamar dagang keluarga Song kita? Mereka gila. Keluarga Song kita tidak dapat ditipu oleh beberapa orang yang tidak penting. Sekelompok bandit yang hanya memiliki keberanian dan tidak memiliki strategi. Ya, kakak tertua, para bandit gunung ini terlalu lemah. Begitu Kapten Song Chang mengambil tindakan, mereka semua melarikan diri dengan kacau. Haha, mendengar ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang menuju kematian. Seperti yang diduganya, beberapa aura menakjubkan tiba-tiba turun. Haha, kami bandit gunung hanya punya keberanian dan tidak punya strategi. Nak, kaulah yang baru saja mengatakan itu, kan? Diiringi suara itu, selusin sosok lainnya turun dari langit. Mereka semua mengenakan pakaian yang mirip dengan bandit sebelumnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka semua berada di tahap ketiga atau keempat dari spirit martial. Alam, dengan kekuatan yang saat ini mempertahankan kamar keluarga Song. Perdagangan, wajar saja mereka tidak akan mampu melawan bandit-bandit ini. Bahkan orang bodoh seperti Song Jianjun mampu memahami hal ini. Melihat para bandit gunung, wajahnya menjadi pucat dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menggunakan keterampilannya yang biasa. Dalam sekejap, Song Jianjun pun takluk. Meskipun Song Jianjun adalah jenius nomor satu di keluarga Song, dia telah ditangkap, dan penjaga lainnya tercengang. Hehe, anak ini jenius dari keluarga Songmu, kan? Kalian para pengawal berhenti bergerak, atau aku akan membunuhnya. Pemimpin bandit berwajah bekas luka itu mencibir. Melihat Song Jianjun ditangkap, beberapa pengawal yang masih punya kekuatan untuk melawan langsung memperlihatkan kelemahan mereka. Para bandit yang lain pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan pengawal yang tersisa di tempat. Kemudian darah pun tertumpah dan para pengawal itu pun dipenggal. Yang Chen melihat segalanya dan mendesah dalam hatinya. Tidak ada harapan bagi Song Jianjun untuk membantu, sudah cukup baik bahwa dia tidak menimbulkan masalah lagi. Faktanya, dengan kemampuan Song Jianjun, asal dia bereaksi cepat dan bersembunyi di balik penjaga karavan, bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan tertangkap di tempat. Selama Song Jianjun tidak tertangkap, para penjaga itu masih akan memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat pasukan utama kafilah keluarga Song yang mengejar para bandit kembali, rencana para bandit itu akan hancur. Namun masalahnya adalah Song Jianjun, si jenius nomor satu keluarga Song, telah tertangkap. Para penjaga ragu-ragu, tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau tidak. Dalam situasi yang sulit ini, mereka bimbang, dan akibatnya, mereka dengan mudah dibantai oleh para bandit. Pada saat ini, Song Jianjun bahkan lebih takut, memohon belas kasihan, "Tolong ampuni aku, saudara bandit,
tolong jangan bunuh aku. Jangan khawatir, anak manis, kami tidak akan membunuhmu. Para bandit itu mengejek sambil menamparkan wajah Song Jianjun, menyebabkan suara tamparan yang jelas. Penghinaan itu membuat wajah Song Jianjun merah dan bengkak, dan dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Nak, jawablah dengan jujur, kami tidak menginginkan yang lain, semua barang di sini milikku. Dan, di mana para wanita? Para bandit menjilati bibir mereka, tim pedagangmu kaya, dan haha, para wanita yang kau bawa semuanya cantik. Mendengar ini, mana mungkin Song Jianjun berani bersikap samar. Dia menunjuk ke sisi Yang Chen dan berteriak, di sana, ada seorang wanita di sana. Saudara bandit, lihatlah wanita itu, dia seperti bunga yang indah dan bulan itu sendiri, dia pasti akan memuaskan kalian. Gu Mingyue melotot ke arah Song Jianjun dengan jijik dan berkata dengan marah, kau binatang buas. Para bandit memandang Gu Mingyue satu persatu dan tertawa. Wah, cantik sekali wanita itu. Bab 223, Kekuatan Gaya Petir. Hahaha, cantiknya. Bagus, tangkap dia dan berikan dia kepada pemimpin geng kita sebagai istrinya. Pasti dia akan memberi kita hadiah. Bandit berwajah bekas luka itu menyeringai jahat dan berjalan ke arah Gu Mingyue dengan mesum. Kakak tertua Yang Chen, Song Chen menatap Yang Chen dengan gugup dan berteriak, jauhi mereka. Nak, enyahlah. Salah satu bandit menendang Song Chen. Song Jianjun juga memarahi, sampah tak berguna, diam saja. Jika para bandit ini mengincar Gu Mingyue, itu berarti mereka tidak akan mengincarnya, dan dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa dia membiarkan Song Chen menghalangi tindakan mereka? Di matanya, Yang Chen hanyalah orang tak berguna, dan nyawa orang biasa tidak lebih penting daripada nyawa seorang jenius sepertinya, bukan? Melihat pemandangan ini, Yang Chen mencibir. Dia tergerak oleh tindakan Song Chen, tetapi tetap menguap malas. Song Chen benar. Sebaiknya kamu tidak mendekat lagi. Apa yang dia katakan? Apa yang sedang dibicarakan anak ini? Hahaha, sangat menarik, seolah-olah dia memperingatkan kita untuk tidak pergi ke sana. Bandit berwajah bekas luka itu tertawa paling jahat, menggelengkan kepalanya, apa, berencana menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu. Awalnya, kami tidak tertarik pada kalian yang lemah, tetapi karena kalian ingin menjadi pahlawan, kami harus memenggal kepala kalian. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi dengan santai melepaskan aura seni bela diri miliknya. Ledakan. Alam roh bela diri tingkat keempat. Merasakan aura seni bela diri Yang Chen, para bandit itu membelalakkan mata mereka, alam bela diri roh tingkat keempat. Tuan kedua, anak ini memiliki beberapa kemampuan. Untuk mencapai alam bela diri roh tingkat keempat di usia yang begitu muda, saya khawatir bahkan murid-murid dalam dari sekte-sekte besar pun tidak lebih baik. Wajah tuan kedua berubah marah, memang dia punya beberapa keterampilan, tetapi itu hanya alam bela diri roh tingkat keempat. Beraninya dia menghalangi rencana kita, dia akan mati juga. Tuan kedua sangat marah. Meskipun dia agak terkejut dengan Yang kultivasi seni bela diri Chen, bagaimanapun juga, Yang Chen hanya berada di alam bela diri roh tingkat keempat. Ada banyak ahli di tingkat keempat dan banyak di tingkat kedua dan ketiga dalam kelompok mereka. Membunuh Yang Chen seharusnya tidak sulit, bukan? Bocah, kau memang jenius, tapi sayang sekali kau hanya seperti itu. Aku paling suka membunuh para jenius. Tuan kedua meraung dan hendak mengambil tindakan. Siapa peduli dia jenius dari sekte mana? Ada banyak jenius yang berpraktik di luar sana. Membunuhnya hari ini, selama mereka tidak membocorkan informasi, siapa yang akan tahu? Melihat ini, Yang Chen menghela nafas. Jika orang-orang ini bersikeras mengambil tindakan, tidak ada yang dapat dia lakukan. Biarkan aku melatih jurus petir yang baru kukuasai padamu. Yang Chen memegang tombak naga ungu terlarang miliknya. Tepat saat tuan kedua hendak bertindak, sekejap kemudian, tombak naga ungu terlarang milik Yang Chen terbungkus dalam cahaya listrik yang berdengung, berputar-putar di sekitar tombak itu. Memegang tombak listrik ini, Yang Chen merasakan kepahlawanan yang kuat dan segera menusukkannya ke depan. Puci, petir itu tampak seperti ular guntur yang menyambar langsung. Kecepatannya begitu hebat sehingga mustahil untuk ditangkap oleh mata. Dalam sekejap, darah berceceran. Hanya satu gerakan. Ketika mereka melihat tuan kedua lagi,
dia sudah menjadi berlumuran darah, mayat utuh. Tuan kedua. Pada saat itu, seluruh pemandangan menjadi terkejut. Jujur saja, tidak ada seorang pun di karavan keluarga Song yang menghormati Yang Chen. Tak seorang pun dari mereka yang mengira Yang Chen sangat kuat. Berbicara dengan orang dari alam liar seperti Yang Chen adalah hal yang merendahkan status mereka. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen akan begitu kuat. Bandit gunung yang ganas itu, Tuan kedua, terbunuh hanya dalam satu gerakan. Thunderbolt Style, nama yang benar-benar pantas untuk Thunderbolt. Yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Song Jianjun. Awalnya, saat melihat Yang Chen ternyata adalah seorang ahli alam bela diri spiritual, hatinya sudah tercengang. Melihat usia Yang Chen, dia langsung merasa kalah. Dibandingkan dengan Yang Chen, jenius macam apa dia? Saat ini, dengan satu gerakan dari Yang Chen, master kedua langsung terbunuh. Mengingat bagaimana dia pernah memprovokasi Yang Chen dan mencoba menyakiti pembantu Yang Chen. Masih ingin bersaing dengan Yang Chen. Dia sedang mencari kematian saat itu. Dibandingkan dengan Song Jianjun, ekspresi Song Chen penuh dengan kegembiraan, menatap Yang Chen dengan tak percaya dan mata terbelalak. Para bandit itu benar-benar ketakutan, hanya tuan ketiga yang bereaksi paling cepat, berteriak, "Jangan panik, semuanya serang bersama. Bunuh anak ini." Untuk sementara, lebih dari selusin bandit bergabung untuk mencoba mengepung Yang Chen. Melihat ini, ekspresi Yang Chen tampak acuh tak acuh. Dalam sekejap, ia menggunakan jurus petir, kilatan petir di tombaknya menyebar langsung ke sekelilingnya. Serangkaian ular petir tiba-tiba melesat keluar dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, membuat orang-orang menggigil ketakutan. Hanya dengan menyentuh lampu listrik ini, para bandit langsung dibombardir, tubuh mereka menjadi berlumuran darah. Yang Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi mampu membunuh 4 atau 5 bandit hanya dengan menggunakan kekuatan petir. Pada saat ini, para bandit benar-benar ketakutan. Apakah anak ini benar-benar manusia? Seorang ahli alam bela diri roh tingkat keempat, yang bahkan tidak gentar menghadapi begitu banyak bandit dengan tingkat kultivasi serupa, bukan saja tidak kalah, tetapi juga memusnahkan mereka tanpa jejak. Mundur. Tuan ketiga tidak dapat tetap tenang lagi dan berbalik untuk berlari. Yang Chen tidak berencana untuk mengejar mereka. Menangkap para bandit ini tidak ada artinya baginya, dia ingin tetap bersikap rendah hati sekarang. Akan tetapi, orang-orang dari kafilah itu tidak berpikiran sama. Pada saat ini, orang-orang dalam karavan itu menatap kosong ke arah Yang Chen, menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Terutama Song Jianjun, yang begitu takut hingga dia mundur selangkah saat melihat Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tersenyum. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kekuatannya, dan sekarang setelah kekuatannya terungkap, dia tidak keberatan membalas dendam. Song Jianjun, jika aku ingat dengan benar, kamu ingin bersaing denganku beberapa hari yang lalu. Aku tidak tertarik hari itu, jadi bagaimana kalau kita mencobanya hari ini? Karena kamu mengaku sebagai jenius nomor 1 di keluarga Song, kamu seharusnya punya keberanian untuk melakukannya, kan? Yang Chen berkata dengan tenang. Song Jianjun begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sambil menatap Yang Chen dengan ketakutan. Dasar pengecut. Gu Mingyue sudah cukup marah pada Song Jianjun dan memarahinya saat melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan dan pengecut seperti itu. Dalam hidupnya, dia paling membenci orang yang tidak punya pendirian seperti Song Jianjun. Bagaimanapun, meskipun Yang Chen awalnya patuh, dia bersedia bersaing dengan Wang Ren dan Wang De dalam alkimia, yang mewakili semangat jantan untuk berdiri teguh bahkan ketika dia tahu dia akan kalah. Dibandingkan dengan Yang Chen, Song Jianjun adalah seorang pengecut. Di antara seluruh keluarga Song, hanya Song Chen yang menatap Yang Chen dengan mata berbinar, penuh kekaguman padanya. Yang Chen adalah tipe orang kuat yang ingin ia capai. Menarik untuk Anda. Bab 224, Lapisan Gula pada Kue. Tindakan Yang Chen mengejutkan semua orang. Pandangan anggota keluarga Song terhadap Yang Chen telah berubah total sejak awal. Mereka ingin berteman dengannya tetapi menyesal telah meremehkannya pada awalnya. Bercanda, Yang Chen mengatakan dia berasal dari Great Wilderness, tetapi itu meremehkan. Bagaimana mungkin orang seperti iblis seperti itu berasal dari Great Wilderness?
Yang Chen terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada anggota keluarga Song ini, dia hanya menatap ke kejauhan. Seperti yang telah dirasakan jiwanya sebelumnya, para pemimpin karavan keluarga Song, yang dibujuk oleh para bandit, kembali tak lama kemudian. Saat mereka kembali, para majikan keluarga Song kebetulan bertemu dengan pemimpin ketiga bandit yang panik dan anak buahnya, lalu menangkap mereka di tempat. Berperilakulah baik. Jangan bergerak. Kelompok bandit ini bukanlah kekuatan utama para bandit. Selain bertarung dengan Yang Chen, mereka dibantai dan tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki niat bertarung dan dengan mudah ditundukkan oleh Song Chang dan anak buahnya bahkan tanpa bertarung. Song Chang tidak berhasil menyusul kepala rumah dan yang lainnya. Ketika dia menyadari apa yang telah terjadi, dia tahu bahwa itu adalah rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Namun dia bingung mengapa para bandit ini begitu ingin melarikan diri. Melihat barang-barang dan harta karun yang utuh yang seharusnya dirampok, Song Chang menyipitkan matanya dan melirik mayat-mayat di tanah, lalu bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kita pergi tadi? Salah satu antek yang mengikuti Song Jianjun buru-buru menjelaskan seluk-beluk situasi dengan jelas. Dalam kata-katanya, antek itu memuji Yang Chen setinggi langit dan bahkan mengutuk Song Jianjun, yang telah menyinggung Yang Chen, membuat Song Jianjun terdengar sangat menyedihkan. Tentu saja, penampilan Song Jianjun tadi memang memalukan. Meskipun deskripsinya mungkin agak dilebih-lebihkan, itu tidak jauh berbeda dari situasi sebenarnya. Benar sekali, Song Jianjun sangat tidak kompeten. Dia tidak berani bergerak saat bertemu para bandit dan langsung ditundukkan. Ke-10 pengawal itu kehilangan nyawa karena dia. Jadi dia jenius nomor 1 di keluarga Song. Para antek ini melihat betapa kuatnya Yang Chen tadi dan telah menyinggung perasaannya sebelumnya. Mereka takut jika mereka tidak bertindak cukup, Yang Chen akan menyimpan dendam terhadap mereka. Mereka tidak ragu untuk memfitnah Song Jianjun. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyenangkan Yang Chen sekarang adalah dengan meremehkan Song Jianjun. Song Jianjun berdiri di samping, penuh amarah. Ia memikirkan bagaimana para antek itu dulu berbicara baik tentangnya. Sekarang, dalam sekejap mata, mereka mengutuknya. Namun dapatkah dia membantahnya? Bukankah faktanya memang seperti itu? Itulah yang sebenarnya terjadi. Tanpa Yang Chen, karavan kami akan berada dalam masalah besar. Song Chang adalah orang yang cerdik, dia tahu bahwa para anteknya mungkin sedikit melebih-lebihkan, tetapi dia tidak menanggapi mereka dengan serius. Namun, ketika dia melihat sikap Yang Chen yang tenang dan kalem, dia ragu sejenak dan berkata, saya tidak tahu dari mana teman muda ini berasal. Saya mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Yang Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Sekarang identitasnya telah terungkap, dia tentu punya cara untuk menutupi jejaknya. Dia segera mengeluarkan token yang diberikan Jin Cheng kepadanya. Jin Cheng telah memberinya lebih dari satu token, dan token ini mewakili statusnya sebagai anggota mansion Tuan Kota. Saat melihat token itu, wajah Song Chang berubah drastis. Ini adalah tanda dari rumah Tuan Kota Liao Cheng. Dia sebenarnya dari istana penguasa kota Liao Cheng. Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sekarang, Kapten Song Chang seharusnya tidak ragu, kan? Anggota keluarga Song tiba-tiba menyadari. Tidak heran Yang Chen begitu kuat, dia sebenarnya berasal dari istana Tuan Kota. Jadi saudara yang berasal dari istana Tuan Kota, tidak heran dia begitu berkuasa. Dibandingkan dengannya, Song Jianjun tidak ada apa-apanya. Memang, kita sangat buta saat itu. Analisis Song Chang tidak sesederhana anggota keluarga Song. Yang Chen bukan hanya berasal dari istana Tuan Kota. Dia juga pernah ke istana Tuan Kota Liao Cheng, tetapi para jenius yang mereka bina di sana tidak seperti Yang Chen. Pada usia 14 atau 15 tahun, dia sudah memiliki kultivasi seni bela diri seperti itu. Itu adalah bakat yang mengejutkan di alam bela diri roh tingkat keempat. Yang paling penting, sikap tenang dan kalem Yang Chen sulit dipahami. Seorang pemuda yang telah membunuh beberapa bandit. Song Chang merasa identitas Yang Chen mungkin lebih rumit. Namun, dia tahu bahwa penyelidikan lebih lanjut tidak akan ada gunanya baginya. Dia hanya melotot ke arah Song Jianjun dan berteriak, Song Jianjun. Pada dasarnya, semua orang tahu bahwa Song Chang akan memberi Song Jianjun pelajaran yang keras.
Song Chang menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen dan berkata, Yang Chen, temanku, Song Jianjun telah menyinggungmu sebelumnya. Sebagai seorang tetua, aku telah mengawasinya dan tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Song Jianjun, kau, berlututlah dan mohon ampun kepada Yang Chen. Belum lagi hal lainnya, hanya token rumah tuan kota yang dipegang Yang Chen saja sudah bisa membuat kamar dagang keluarga Song kerepotan. Song Jianjun tahu dia telah melakukan kesalahan dan menangis, aku. Yang Chen tidak punya niat untuk menekan, dia tidak benar-benar ingin mempermasalahkan Song Jianjun karena dia tidak menganggapnya penting. Dia yakin keluarga Song akan mampu membedakan siapa yang harus dan tidak boleh diasuh di masa mendatang. Dia lalu melambaikan tangannya, Kapten Song Chang, tidak perlu melakukan itu. Song Chang baru menghela napas lega saat melihat Yang Chen tidak berniat menekannya lebih jauh. Namun, dia tetap menatap Song Jianjun dengan dingin dan berkata, Song Jianjun, ikut aku dan lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Ketika Song Chang pergi bersama Song Jianjun, Yang Chen tahu itu hanya untuk pertunjukan, membuatnya terlihat baik di depan orang lain. Dia tahu Song Chang mempunyai niat baik, jadi dia tidak mau repot-repot menyelidiki lebih dalam. Identitasnya yang tersembunyi saat ini tidak akan berguna baginya jika keadaan menjadi kacau. Chang takut dengan identitasnya, tetapi pada kenyataannya, statusnya di istana penguasa kota tidak berguna. Jika Sekte Kaisar Ming mengetahuinya, dialah yang akan melarikan diri. Namun, Song Chang tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia memukuli Song Jianjun sampai teriakannya memenuhi udara, mungkin tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini selama sisa hidupnya. Saudara Yang, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Mata Song Chen berbinar saat dia bergegas berlari ke arah Yang Chen. Song Chen hanyalah salah satu orang yang datang untuk menyambutnya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang datang untuk menyambut Yang Chen, karena khawatir Song Chen akan mendahului mereka semua. Yang Chen tidak terganggu, mengabaikan mereka yang mencoba mendekatinya dan malah mengobrol dengan Song Chen, bahkan tidak peduli untuk melihat yang lain. Hal ini membuat mereka yang mencoba mengenal Yang Chen merasa sangat canggung. Bab 225, Nona Muda Keluarga Zhou. Maka, setelah perjalanan panjang melewati pegunungan dan sungai, karavan keluarga Song dan rombongan lainnya tiba di kota Mo. Saat mereka tiba di kota Mo dan melihat Yang Chen hendak pergi, Song Chen berkata dengan sedih, Kakak Yang Chen, apakah kamu benar-benar harus pergi? Keluarga Song kami memiliki tempat tinggal di kota Mo dan akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Mendengar ini, Song Chang buru-buru memarahi, Song Chen, Yang Chen, temanku, punya urusan sendiri yang harus diurus. Keenggananmu untuk melepaskannya hanya akan mempersulitnya. Yang Chen tahu apa yang dimaksud Song Chang jelas tidak bermaksud membiarkannya tinggal. Itu tidak mengejutkan, karena identitas dan latar belakangnya mencengangkan, dan fakta bahwa istana penguasa kota Liao Cheng cukup untuk menghalangi kamar dagang keluarga Song berarti wajar saja jika mereka tidak ingin mempertahankannya. Kenyataannya, dia juga tidak berencana untuk tinggal di kamar dagang keluarga Song. Setelah tiba di kota Mo, dia punya rencananya sendiri. Satu-satunya hal yang enggan ia tinggalkan adalah Song Chen. Si kecil ini memiliki bakat alkimia yang luar biasa, yang sungguh membuatnya senang. Memikirkan hal ini, Yang Chen tersenyum dan berkata, Song Chen, kemarilah. Kakak Yang Chen, kamu, Song Chen bingung. Yang Chen tersenyum lalu mengeluarkan teknik harta karun alkimia yang telah ia tekuni selama ini dari sakunya. Ambillah ini. Aku telah menerima perawatanmu selama ini. Ini dapat dianggap sebagai hadiah dari kakakmu. Ini adalah, Song Chen menatap slip giok itu dengan pikiran penuh pertanyaan. Yang Chen berkata dengan lembut, ini adalah teknik harta karun alkimia yang telah kususun. Kau tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri, jadi kau bisa fokus pada garis keturunan alkimia saja. Kapten Song Chang juga harus mengembangkan keterampilan alkimia Song Chen, kan? Tentu saja, tentu saja. Meskipun Song Chang tidak begitu mengerti maksud Yang Chen, dia akan memberikan muka kepada Yang Chen karena dia sudah berbicara. Berkultivasi sedikit untuk kamar dagang keluarga Song bukanlah pengorbanan yang besar. Terlebih lagi, dengan latar belakang Yang Chen yang luar biasa, nilai teknik harta karun alkimia ini pastilah luar biasa, tidak mungkin dia bisa mengabaikannya.
Hal ini membuat anggota keluarga Song yang ada di dekatnya merasa iri dan cemburu. Kalau saja mereka tadi menunjukkan rasa hormat pada Yang Chen, mereka tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini, kan? Latar belakang Yang Chen berasal dari istana penguasa kota Liaocheng. Bagaimana mungkin teknik harta karun alkimia seperti itu bisa diperoleh dengan mudah di jalanan? Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Yang Chen segera bertanya, "Kapten Song Chang, bolehkah aku bicara denganmu?" Song Chang tidak mengerti apa maksud Yang Chen, tetapi tetap minggir dan berkata, "Apa yang ingin dikatakan temanku?" "Ada 10.000 batu roh di dalam tas penyimpanan ini," kata Yang Chen setelah menimbangnya sejenak. "Keluarkan 5.000 untuk mengolah jalur alkimia Song Chen, dan Kapten Song Chang dapat menangani sisanya." "Bagaimana dengan itu?" Mendengar jumlah 10.000 batu roh yang mengejutkan, Song Chang mengubah ekspresinya dengan heran. "Yang Chen, temanku, ini. Hehe, Kapten Song Chang, jika kamu sedikit mengasah keterampilan alkimia Song Chen, kamu mungkin akan menemukan beberapa kejutan." Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya menyerahkan 10.000 batu roh kepada Song Chang karena khawatir dia mungkin tidak menindaklanjutinya. Song Chang menerima batu roh dan bertekad untuk mengolah Song Chen sampai batas tertentu. Pada saat itu, mereka secara alami akan menyadari bakat Song Chen yang mengerikan dalam bidang alkimia, jadi tidak ada rasa takut kalau mereka tidak akan memperhatikannya. Yang Chen hanya bisa berbuat sedikit untuk Song Chen. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten Song Chang tanpa mengajaknya bicara lebih lanjut. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Yang Chen tiba di kota Mo dan merencanakan langkah selanjutnya. "Tuan muda, kemana kita harus pergi sekarang?" Gu Mingyue mengikuti Yang Chen dari dekat, wajahnya yang cantik memerah saat dia bertanya. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, pikirannya berkecamuk. Sebenarnya, Jin Cheng benar. Jika dia ingin menyelesaikan masalah dinasti Ming, Sekte Kaisar, cara terbaiknya tidak diragukan lagi adalah dengan berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius yang diadakan di daerah Gunung Utara. Jika dia dapat membuat gebrakan dalam kompetisi dan diperhatikan oleh sekte lain, Sekte Kaisar Ming tidak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang kuat, dan masalah sulit yang dihadapinya secara alami akan berhenti ada. Yang terpenting, untuk mengungkap konspirasi dan perbuatan jahat pemimpin Sekte Changhai yang berkolusi dengan binatang iblis, pertama-tama dia harus memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup. Kalau tidak, dengan kondisinya yang lemah dan sendirian saat ini, kata-katanya tidak akan berarti apa-apa. Siapa yang akan menganggapnya serius? Dia takut berita itu bahkan tidak akan sampai ke telinga sekte dan klan utama sebelum dia diurus oleh Sekte Changhai. Oleh karena itu, ia harus memilih antara kota utama Beishan dan Sekte Yuanshan, mengecualikan Sekte Changhai di antara tiga hegemon. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ia harus menunjukkan potensi yang akan disetujui oleh tiga hegemon. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa berbakatnya para jenius di Kabupaten Gunung Utara. Yang Chen menghela nafas. Dia juga tidak memiliki banyak keyakinan, mengingat luasnya wilayah North Mountain. Tentu saja, masih ada waktu sebelum kompetisi dasar seleksi jenius dimulai, dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai tempat penyelenggaraan, kota utama Beishan. Sambil merenung, Yang Chen berkata perlahan, "Mari kita cari tempat untuk menetap dulu." Dengan itu, Yang Chen dan Gu Mingyue menemukan sebuah penginapan yang tidak terlalu besar atau kecil. Penginapannya tidak terlalu ramai, tetapi tempat di seberang jalan penuh sesak, yang cukup membingungkan. Yang Chen meliriknya lalu masuk ke dalam penginapan. Saat memasuki penginapan dan mendapati tempat itu hampir kosong, penjaga toko bergegas menyambutnya, "Tuan-tuan, silakan masuk." Yang Chen mempertahankan sikap tenangnya, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, diam-diam melepaskan aura alam bela diri roh yang mengejutkan pemilik toko hingga berkeringat dingin. Setelah melihat tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen, pemilik toko terus memujinya, "Memiliki seorang guru alam bela diri roh sepertimu di tempatku yang sederhana ini benar-benar membawa kehormatan bagi penginapan kecilku." Walaupun dia sudah bertemu beberapa pendekar alam bela diri roh, berapa banyak yang semudah Yang Chen. Yang Chen mengeluarkan sekantung batu roh dari dadanya tanpa terburu-buru. "Ini 300 batu roh, cukup untuk beberapa hari, kan?" Melihat tangan murah hati Yang Chen, mata pemilik toko berbinar.
Cukup sekali. Hehe, jangan terburu-buru, batu roh ini bukan hanya untuk akomodasi. Katakan sesuatu yang jujur, dan kamu tidak akan kehilangan manfaat apapun, kata Yang Chen. Bagaimana mungkin si pemilik toko berani berdalih? Dengan batu roh di tangannya, dia tentu akan berbicara jika ada yang ingin dia katakan. Tuan, apa yang ingin Anda tanyakan? Penginapanmu sepi sekali, tapi di seberang jalan sangat ramai. Apa yang membuat orang-orang ini berkumpul? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah tiba di kota Mo, tentu saja dia perlu memahami tata letak kota dan mencari tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Ini adalah aturan yang diperlukan bagi orang-orang di dunia Jianghu. Mendengar pertanyaan Yang Chen, pemilik toko sedikit terkejut. Tuan, apakah Anda tidak tahu tentang ini? Berita ini telah beredar selama berhari-hari. Nona Zhou dari keluarga Zhou mengalami beberapa masalah saat berkultivasi, yang telah menyebabkan tekanan besar bagi semua orang di keluarga Zhou. Bahkan beberapa praktisi medis dan diundang, tetapi mereka tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, mereka sebenarnya memperburuk kondisi Nona Zhou. Jadi, mereka mengeluarkan pemberitahuan yang menawarkan hadiah 10.000 batu roh bagi siapa saja yang dapat menyelesaikan masalah Nona Zhou, serta memenuhi permintaan penerima manfaat. Semua orang membicarakannya. Namun, jika praktisi medis dan tidak dapat menyelesaikannya, siapa yang bisa? Kebanyakan orang hanya datang untuk menyaksikan kegembiraan.